Cek, halo sobat nih, kita gas lagi dah lah profil. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah lah profilnya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Seung-gi dia menghadapi South Dragon kelima dan dia saat ini sibuk untuk dapat menghadapi orang tua ini. Namun di sudut lainnya ternyata Kian pun sama. Dia saat ini mencoba untuk dapat menghadapi sosok yang ada di depan sana, yaitu gadis ini yang merupakan tubuh ketiga dari Lee Sui-feng. Dan di sini untuk Kian dia pun melepaskan teknik yang sangat kuat untuk dapat menghentikan gadis itu. Tapi untuk gadis ini dia juga tidak hanya berdiam diri, dia juga mengeluarkan item suci miliknya untuk dapat menghentikan serangan yang akan diberikan oleh Kian. Dan ketika serangan mereka beradu satu sama lain ternyata memberikan tekanan yang sangat kuat, yang mengejutkan pula bagi Kian karena saat ini ternyata serangan yang diberikan oleh Kian dihentikan oleh Lee Han yang merupakan tubuh kedua dari Lee Sui-feng. Yang tentunya hal itu juga membuat Kian dia pun bingung kenapa Lee Han malah membantu musuhnya, bukankah Lee Han sebelumnya yang memanggilnya. Namun ternyata saat ini untuk Lee Han dia melakukan ini semua bukan karena keinginannya sendiri, tapi dia telah dikendalikan oleh tubuh ketiga dari Lee Sui-feng. Dan ternyata dengan benda itulah di sini dia dapat mengendalikan siapapun yang ada di dalam radius jangkauan dari senjata miliknya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat amat berbahaya, yang tentunya membuat Kian dia pun kesal ketika ternyata lawannya dia menggunakan sosok boneka memanfaatkan orang lain untuk dapat bekerja untuk dirinya. Dan disinilah kita juga dapat melihat kalau ternyata Lee Han dia tidak cuma omon-omon, dia juga memiliki sebuah kemampuan. Dan ketika dia melepaskan teknik miliknya itu ternyata cukup untuk dapat menahan pergerakan dari Kian, yang membuat Kian dia juga agak sedikit kesal ketika serangannya ternyata sangat banyak seperti ini. Namun melihat murid dari saintis yang saat ini sedang kesulitan untuk dapat menghadapi lawannya, membuat para kultivator Bezo mereka mencoba untuk dapat membantunya. Tapi nyatanya bukannya membantu, justru mereka malah akan menyusahkan, yang membuat Kian dia meminta kepada para kultivator itu untuk segera pergi dari tempat ini. Jika tidak maka mereka hanya akan mengganggu. Namun sayangnya mereka semua yang sudah terlanjur datang, mereka semua masuk ke dalam jarak serang dari gadis ini, yang membuat dirinya dapat menggunakan item miliknya untuk dapat mengendalikan para boneka-boneka baru yang telah dia dapatkan, yang tentunya membuat Kian jadi tambah kesel. Alamak, kenapa malah datanglah, jadi repot dah nih, pikir dari Kian yang kesal. Alih-alih datang membantu yang ada malah ngerepotin, pikir dari dirinya. Namun untuk gadis ini ketika dia mendapatkan pion-pion baru tentunya membuatnya sungguh sangat senang, yang membuatnya kini dapat membuat Kian semakin sulit untuk dapat menghadapi semua yang telah dia ciptakan. Bahkan saat ini dia nggak menyangka kalau ternyata dia berhasil akan mendapatkan salah satu murid dari petinggi yang ada di Tianshan ini, murid dari saintis Bezo. Dan untuk Kian sendiri dia juga tahu kalau saat ini kondisinya sangat amat merepotkan. Dia juga tahu kalau orang-orang ini semua mereka semua adalah kultivator baik yang sangat dikendalikan oleh kultivator jahat. Jadi itu membuat Kian dia nggak bisa menyingkirkan mereka dengan cara yang kasar. Namun di sini Kian dia juga tahu jika dia tidak melawan tentunya itu akan membuat dirinya justru yang akan kalah, dan itu membuatnya pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Namun di sini untuk Kian dia juga teringat dengan peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu ketika dia sedang berlatih dengan masternya. Dan di sini untuk saintis dia nggak menyangka juga kalau saat itu ketika dia sedang berlatih bersama dengan Kian, ternyata domain yang dimiliki oleh Kian cukup kuat hingga membuat dirinya sampai harus koyak-koyak dikit bajunya. Dan itu juga membuat saintis dia pun mengatakan kepada Kian kalau Kian memiliki sebuah potensi yang sangat luar biasa. Dan dia juga yakin dengan kemampuan dan bakat serta domain spesial yang dimiliki oleh Kian, membuat Kian mungkin ketika dia ada di tingkatan yang sama, ada di rank 8, mungkin saja Kian akan melewati kemampuan yang dia miliki, yang tentunya hal itu membuat Kian dia sangat senang ketika dia kemampuannya diakui oleh masternya. Tapi di sini untuk saintis dia juga mengatakan kepada Kian untuk dapat berjanji satu hal kepada dirinya, yaitu domain yang dimiliki oleh Kian sangat istimewa dan juga spesial. Dan itu membuat saintis dia meminta kepada Kian untuk menaati satu peraturan penting, kalau Kian tidak boleh menggunakan domainnya sebelum dia mencapai rank 8. Karena di sini saintis dia pun berpikir jika saja Kian dia menggunakan domain yang lebih dulu ataupun lebih awal, itu dapat menghambat kultivasi yang dimiliki oleh Kian di masa depan. Dia khawatir akan perkembangan dari Kian. Jadi saintis meminta kepada Kian untuk tidak melakukannya untuk saat ini sebelum dia mencapai rank 8, dan hal itu pun dipahami oleh Kian. Selama dia mendapatkan pujian dari masternya, membuatnya itu sudah lebih dari cukup. Dan untuk saintis dia pun kembali menegaskan kepada Kian untuk
mendengar apa yang dia ucapkan. Dia benar-benar serius untuk membuat Qian tidak menggunakan domainnya sebelum dia mencapai rank 8. Dan itu adalah sebuah janji yang diberikan oleh Qian kepada masternya di kala itu. Tapi untuk Qian, dia juga tahu dalam kondisi yang ada saat ini, jika dia tidak menggunakan domainnya, maka dia nggak akan bisa lepas dari gangguan ini semua. Dan dia nggak bisa membantu Liu Xiaoqi untuk dapat menghadapi Soft Dragon kelima yang ada di depan sana, pikir dari Qian. Dan itu membuat Qian, dia mau tidak mau harus melanggar janjinya kepada masternya. Dan itu membuat Qian begini, dia pun kini tiba-tiba aja boom, melepaskan energi yang sangat-sangat kuat ketika Qian kini dia melepaskan domain miliknya. Karena memang ketika Qian dia melepaskan domainnya terlihat sangat-sangat kuat dan juga mendominasi, yang tentunya hal itu juga menarik perhatian bagi mereka semua. Di sini gadis hijau ini dia nggak menyangka kalau ternyata gadis yang ada di depannya itu masih memiliki trik lainnya lagi, dan itu membuatnya semakin antusias karena dia ingin tahu domain apa yang akan digunakan oleh gadis itu. Dan ketika dia melihat domain yang semakin lama semakin menguat, membuatnya pun sadar betul kalau murid dari seorang saintis tentunya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Apalagi saat ini dia juga menyadari energi yang diberikan oleh Qian adalah domain yang berhubungan dengan energi langit dan juga bumi, dan itu membuatnya semakin penasaran. Apalagi ternyata Qian dia juga membuka sebuah distorsi ruang, dan dari dalam sana juga muncul sebuah tanduk. Tidak cuma satu, tapi ada 2 tanduk yang membuat gadis ini tentunya dia semakin itu rupanya adalah monster. Qian dia membangkitkan domain miliknya dan terlihatlah muncul monster yang sangat-sangat besar. Dan ini adalah wujud yang tidak pernah ditunjukkan kepada siapapun kecuali master miliknya. Dan itu membuat Qian dia yakin dengan kemampuan miliknya ini dia dapat mengalahkan siapapun yang ada di depan sana. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini untuk Liu Xiaoqi dia masih ada di dalam domain dari Soft Dragon kelima. Dan di sini untuk Liu Xiaoqi dia juga menyadari kalau ternyata ada energi yang sangat kuat yang membuatnya pun sadar kalau sepertinya ini adalah domain yang dimiliki oleh Qian. Dia dapat melihat dari kejauhan, tapi untuk Liu Xiaoqi dia nggak bisa melihat Qian terlalu lama karena saat ini dia masih menghadapi banyak sekali skeleton zombie yang ada di depannya, yang membuatnya pun tahu kalau dia nggak perlu berlama-lama di tempat ini untuk dapat menyingkirkan para skeleton-skeleton yang nggak berguna itu. Ucap dari Liu Xiaoqi yang membuat Liu Xiaoqi pun menggunakan teknik yang disebut sebagai Asura Mode. Dan ketika Liu Xiaoqi menggunakan teknik sword miliknya, membuat kini dia dapat dengan mudah menghancurkan para skeleton-skeleton yang ada di depan sana. Sedangkan untuk Soft Dragon kelima, ketika dia melihat Liu Xiaoqi yang cukup kuat, membuatnya pun semakin senang. Bagus sekali. Ternyata bocah tengil ini telah mencapai kemampuan yang dimiliki oleh tua Luli itu. Ucap dari Soft Dragon kelima, dan dia juga gak menyangka kalau ternyata dia pada akhirnya kembali melihat teknik yang sebelumnya pernah dia lihat. Teknik yang pernah dia lihat di 10.000 tahun lalu. Ucap dari Soft Dragon kelima, angkat untuk Liu Xiaoqi dia pun kembali langsung melakukan sebuah inisiasi untuk dapat menyerang Soft Dragon kelima. Dan ketika masuk dalam jarak serang, boom, Liu Xiaoqi melepaskan serangan yang sangat-sangat kuat yang telak mengenai Soft Dragon kelima. Tapi ternyata kini muncul ribuan jiwa keluar dari dalam tubuh dari Soft Dragon kelima, dan itu adalah jiwa-jiwa yang terkekang yang digunakan untuk dapat membangkitkan Soft Dragon kelima, yang membuat Liu Xiaoqi yang melihatnya dia pun tahu kalau sepertinya untuk dapat membangkitkan Soft Dragon kelima membutuhkan pengorbanan jiwa yang jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya pasti lebih dari 100.000, pikir dari Liu Xiaoqi. Namun di sini Liu Xiaoqi dia juga cukup ternotis ketika ternyata serangan kuat yang diberikan oleh dirinya tidaklah terpengaruh kepada Soft Dragon kelima, dan semua jiwa-jiwa itu pun kembali masuk ke dalam tubuh dari Soft Dragon kelima, dan dia terlihat seperti seorang abadi, seorang immortal, yang membuat Soft Dragon kelima dia juga mengakui kemampuan yang dimiliki oleh Liu Xiaoqi. Tapi sayangnya serangan seperti itu jangan cukup untuk dapat menyingkirkanku, ucap dari Soft Dragon kelima. Dan di sini Soft Dragon kelima dia juga mengatakan kalau sepertinya Liu Xiaoqi cukup menarik, jadi dia akan sedikit memberikan kesempatan kepada Liu Xiaoqi, yang membuat Soft Dragon kelima dia pun kini memanggil pion miliknya yang lainnya. Hei orang tua, muncullah kau, ucap dari Soft Dragon kelima. Dan benar tak lama setelahnya, boom, ada yang datang tepat di hadapan dari Liu Xiaoqi, yang tentunya itu juga mengejutkan bagi Liu Xiaoqi karena yang di depan sana memiliki jubah yang sama dengan apa yang dia gunakan. Ya walaupun nggak sama-sama persis, tapi terlihat sangat-sangat mirip, yang membuat Liu Xiaoqi dapat berpikir apakah jangan-jangan sosok yang ada di depannya ini adalah leluhur dari Sekte Mo, pikir dari Liu Xiaoqi. Sedangkan untuk Soft Dragon dia mengatakan, orang tua, pada akhirnya lama kita tidak berjumpa dan kita bertemu lagi, dan sepertinya sudah waktunya kau untuk dapat mencari udara segar, ucap dari Soft Dragon kelima setelah dia memanggil pion terkuat miliknya. Sedangkan untuk Liu Xiaoqi dapat mengamati dengan sangat-sangat dalam, dan dia tahu kalau sepertinya ini
terlihat sangat mirip sekali dengan pakaian yang dimiliki oleh mereka yang berasal dari sekte Mo. Tapi memang modelnya agak sedikit berbeda karena karena memang beda zaman lah. Namun di sini untuk Lee Seung-gi dia juga ternotis ketika dia mendengar suara dari tante. Ya, tante ini muncul lagi jiwanya dan dia pun muncul ketika dia merasakan aura dari sosok yang tidak asing bagi dirinya, di mana dia mengatakan kalau itu adalah aura yang dimiliki oleh Lu Yuan yang merupakan adik juniornya, yang tentunya hal itu juga mengejutkan menotis bagi Lee Seung-gi. Namun untuk si tante ini dia pun mengatakan bagaimana mungkin wujud dari juniornya jadi seperti mumi seperti ini, ucap dari tante itu. Dan itu tentunya membuat Lee Seung-gi dia juga bertanya apakah tante ini mengenal sosok yang ada di depan sana. Ya, sambut dari tante ini. Di sini tante ini dia pun mengatakan kalau sosok yang ada di depan sana adalah murid terakhir dari masternya dan dia ada di 10.000 tahun yang lalu bersama dengan dirinya. Walaupun memang dia sangat muda, tapi dia memiliki kemampuan dan juga keunikan yang cukup luar biasa. Dan dia memiliki sebuah ciri khas di mana dia selalu membelakangi orang yang berbicara dengan dirinya, hingga membuat banyak sekali orang yang gak tahu wujudnya seperti apa. Ucap dari tante itu yang membuat Lee Seung-gi, waduh, dia pun berpikir kalau sepertinya orang tua itu karakternya, gayanya mirip-mirip sama aing, pikir dari Lee Seung-gi. Namun di sini untuk tanda ini dia juga mengatakan kalau junior Lu Yuan dia memang cukup unik, tapi dia memiliki wawasan yang cukup dalam dan dia memiliki teknik yang sangat-sangat kuat, dan teknik yang dia gunakan adalah teknik yang disebut sebagai Ink Sword, dan dia adalah pencipta dari teknik itu, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Lee Seung-gi karena Ink Sword adalah teknik warisan yang dimiliki oleh sekte Mo. Jadi Lee Seung-gi dia pun yakin kalau sepertinya orang tua itu memang adalah leluhur dari sekte Mo. Tapi di sini Lee Seung-gi dia juga agak sedikit ternotis ketika dia teringat kalau teknik Ink Sword adalah teknik tingkat teknik tingkat rendah. Tapi masa iya teknik tingkat rendah digunakan oleh orang yang luar biasa? Ini seperti orang ngibul, ucap dari Lee Seung-gi yang ini nggak masuk akal nih, pikir dari dirinya. Namun untuk si tante ini karena memang sebelumnya di dalam pertarungan melawan Raja Iblis dan King, jiwanya agak sedikit terluka, membuat tante ini nggak bisa bertahan lama dan dia kembali masuk ke dalam tubuh dari Lee Seung-gi. Dan setelah si tante itu kembali masuk di sini, Lee Seung-gi dia nggak menyangka kalau ternyata yang di depannya memang adalah leluhur, dan dia juga harus mencari tahu tentang kebenaran dari ini semua. Dan apakah kau benar-benar adalah leluhur dari sekte Mo atau kau adalah leluhur dari sebelah nih, pikir dari Lee Seung-gi. Sedangkan untuk Sovereign kelima, ketika dia menyuruh pion ini untuk maju, tapi dia ternyata enggak mau maju, membuat Sovereign kelima dia pun berpikir kalau sepertinya kau ini memang cukup keras kepala, dan baiklah, karena kau tidak memiliki pedang yang bagus, kau tidak mau maju. Dan di sini Sovereign kelima dia pun meminjamkan pedang yang dia miliki, dan ketika dia mendapatkan pedangnya di sini, pion ini ataupun zombie ini dia pun mulai bergerak, yang tentunya hal itu juga menotis bagi Lee Seung-gi. Namun di sini Lee Seung-gi dia juga melihat kalau ternyata sosok ini cukup berbeda daripada zombie-zombie yang lainnya. Dia terlihat seperti menatapku, pikir dari Lee Seung-gi, karena para skeleton ataupun zombie yang lainnya mereka semua terlihat sangat beringas. Mereka seperti para beast tapi tidak dengan sosok yang ada di depannya sana. Dia terlihat sangat dingin, seolah-olah dia sedang mengamati situasi, yang membuat Lee Seung-gi dia pun berpikir kalau sepertinya dia sedang menghadapi sosok yang masih hidup, pikir dari dirinya. Namun di sini Lee Seung-gi dia pun kembali ternotis ketika dia melihat kalau ternyata kini mulai mengambil posisi kuda-kuda yang akan menyerang, dan benar tak butuh waktu lama tiba-tiba aja dia pun langsung melesat ke arah Lee Seung-gi dan kini menyiapkan sebuah serangan, yang membuat Lee Seung-gi dia pun tahu teknik apa yang digunakan oleh sosok yang ada di depan sana, karena dia menggunakan teknik Ink Sword yang datang ke arah dirinya, yang membuat Lee Seung-gi dia pun memang menyadari kalau ini adalah memang leluhur dari sekte Mo dengan teknik Ink Sword yang sama dengan dirinya. Dan untuk Lee Seung-gi dia pun melepaskan teknik yang sama pula untuk dapat memblokir serangan yang diberikan oleh orang tua itu ataupun skeleton itu. Dan benar ketika serangan mereka beradu satu sama lain, ternyata Ink Sword itu saling berbenturan, yang membuat Sovereign dia pun senang dengan ini semua, dan dia akan menonton pertarungan yang cukup luar biasa ini, dan kali ini benar-benar akan menikmati permainan ini, ucap dari Sovereign kelima. Sedangkan untuk Lee Seung-gi memang dia agak sedikit tertekan ketika dia harus menghadapi leluhurnya sendiri. Namun di sini Lee Seung-gi dia kembali melihat kalau sosok yang ada di depannya kembali mengambil kuda-kuda, yang membuat Lee Seung-gi dia pun tahu kalau sepertinya sosok yang ada di depannya ini kembali mencoba untuk dapat melepaskan teknik Ink Sword-nya lagi. Dan ketika teknik itu dilepaskan lagi dan lagi, ternyata kali ini cukup kuat dari yang sebelumnya. Tapi untuk Lee Seung-gi dia menyadari kalau teknik ini tidak setara dengan mereka yang ada di rank E, dan ini pasti adalah teknik yang diperkuat, ucap dari Lee Seung-gi. Tapi teknik itu pun masih dapat dipatahkan Lee Seung-gi dengan cukup mudah, karena teknik yang diberikan oleh Lee Seung-gi dipadukan dengan teknik pedang
Queen dan King, pikir dari dirinya. Namun di sini Lee Seok-gi barulah dia agak sedikit khawatir ketika sosok yang ada di depannya kembali melepaskan Ink Sword yang jauh lebih mengerikan. Ini telah mengumpulkan energi yang sangat kuat yang membuat Sovereign kelima dia pun tertawa dengan teknik yang akan dilepaskan oleh pion miliknya, dan dia mengatakan kalau ini adalah sebuah teknik yang sangat mengerikan, teknik yang hampir saja membuat dirinya sampai hancur, dan itu adalah teknik yang hampir saja mengambil hidupku, dan sekarang kau menggunakan teknik itu untuk dapat menyerang keturunanmu. Luar biasa, ucap dari Sovereign kelima, karena memang teknik yang diberikan oleh orang tua itu adalah teknik yang sangat mendominasi, yang membuat Lee Seok-gi dia pun menyadari kalau ternyata ini adalah wujud asli dari teknik Ink Sword, dan itu membuatnya pun berpikir kalau sepertinya dia pernah menggunakan teknik ini, pikir dari Lee Seok-gi, dan itu membuat Lee Seok-gi dia pun yang melihatnya mendapatkan sebuah pemahaman, dan itu membuatnya mencoba untuk dapat mengupgrade skill teknik yang dia miliki. Teknik Ink Sword level E yang dia miliki menjadi teknik Ink Sword tingkat S, yaitu Heavenly Ink Sword. Dan ketika Lee Seok-gi dia berhasil mengupgrade-nya dari tingkatan E ke tingkatan S, membuat Lee Seok-gi dia kini dapat menggunakan teknik yang serupa walaupun memang tidak sama, tapi di sini Lee Seok-gi dia berhasil menciptakan teknik Ink Sword miliknya sendiri yang terlihat memiliki visualisasi naga hitam, sedangkan untuk leluhur Lu Yuan dia menggunakan teknik Ink Sword yang memiliki visualisasi harimau merah, yang akan membuat kedua teknik ini akan saling berbenturan satu sama lain. Tapi sayangnya itu akan dibahas di part selanjutnya, karena memang udah mentok sama raunya cuy. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Lee Seok-gi. Bye, thank you. Waduh, nanggung coy. Mau gua tabung dulu satu chapter lagi, tapi gua nanggung nanti kalau gua tunggu lagi ternyata belum selesai. Wah, gua malah kesal sendiri. Jadi udah gua buat aja dah sampai detik ini, sampai chapter ini aja. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya, dan semoga aja masih bisa dinikmati sama teman-teman. Oke, bye, thank you.